Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Nasril Haq Lubis, Sarjana Hukum. Baik, Sobat Perjuangan, hari ini kita akan kembali melanjutkan video kita sebelumnya yang berjudul Tak Bayar Pajak 2 Tahun, Keretaku Bodong. Sebelumnya kita telah membahas tentang dasar-dasar hukum daripada penghapusan registrasi kendaraan bermotor, di mana disebutkan dalam pasal 74 ayat 2 dan pasal 85 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 7 tahun 2021. Baik, hari ini kita akan kupas tuntas tentang pasal-pasal tersebut. Yang pertama kita akan lihat sejak kapan sebenarnya masa 2 tahun itu dihitung. Jadi untuk melihat itu kita akan kembali membacakan pasalnya, di mana dalam pasal 74 ayat 2 disebutkan penghapusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dapat dilakukan jika yang pertama, kendaraan bermotor rusak berat sehingga tidak dapat dioperasikan. Yang kedua, ini yang akan kita bahas, pemilik kendaraan bermotor tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 tahun setelah habis masa berlaku surat tanda nomor kendaraan bermotor. Baik, di sini setelah jelas sebenarnya dalam undang-undang ini sebenarnya telah jelas bahwasanya 2 tahun itu akan dihitung semenjak habisnya masa berlaku surat tanda nomor kendaraan bermotor. Artinya di dalam nanti STNK Bapak itu ada timbal balik. Di situ kita lihat yang satu registrasi ulang, itu yang disebut pajak, yang satu lagi disebutkan di atas nanti ada surat tanda nomor kendaraan bermotor. Artinya itulah dia STNK. Yang dimaksud 2 tahun itu adalah setelah berakhirnya surat tanda nomor kendaraan bermotor tersebut. Artinya kalau Bapak Ibu hari ini mendaftarkan berarti 5 tahun baru berakhir STNK itu, artinya ditambah 2 tahun. Jadi itu dia jangka waktunya. Jadi bukan dia 2 tahun tak bayar pajak, artinya ketika baru Bapak Ibu nanti baru membayar pajak atau memperpanjang STNK, bukan dihitung dari situ, tapi setelah matinya STNK tersebut. Baik, di dalam pasal 85 juga disebutkan, jadi ada pertambahan waktu di sini. Setelah tadi 5 tahun tambah 2 tahun. Jadi dalam pasal 5 juga disebutkan, 85 juga disebutkan adanya tambahan waktu tentang peringatan, yaitu peringatan pertama selama 3 bulan, peringatan kedua selama 1 bulan, peringatan ketiga 1 bulan juga. Jadi 5 tahun, 2 tahun, tambah 3 bulan, 1 bulan sama 1 bulan. Jadi itu yang perlu dipahami mengenai jangka waktu. Perlu kita lihat, apakah undang-undang ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Di mana dalam undang-undang tersebut disebutkan, dalam pasal 1 disebutkan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Apabila kita lihat dalam undang-undang pajak ini juga terdapat sanksi, yaitu dalam pasal 9 ayat 2, pembiayaan atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Artinya di dalam pasal 9 ayat 2A ini juga telah disebutkan bahwasanya apabila menunggak pajak maka di situ akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%. Artinya di sini tidak kita temukan adanya pertentangan. Di dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 juga tidak ditemukan sanksi-sanksi tersebut. Cuman tidak lebih keras daripada atau tidak lebih jelas. Artinya hanya dikenakan denda
dan sanksi administratif lainnya. Sementara di dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2009, Undang-Undang Lalu Lintas ini disebutkan apabila tidak register setelah 2 tahun STNK mati, maka dia akan dihapus. Jadi sebenarnya kalau kami berpendapat, pertentangannya sebenarnya di dalam undang-undang ini tidak begitu ditemukan. Demikianlah pembahasan kita tentang Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 pasal 74 ayat 2 dan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia nomor 7 tahun 2021, khususnya di pasal 84 dan 85. Untuk Sobat Perjuangan yang memiliki pertanyaan, silahkan nanti buat di komentar, kami akan menanggapinya. Dan bagi Sobat Perjuangan juga apabila memiliki masalah hukum, silahkan menghubungi kami di kantor hukum Perjuangan. Sekian dan terima kasih. Tetap ikuti channel kantor hukum Perjuangan. Sampai jumpa.